Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka itu ada. Jadi cerita kali ini dari teman kita, sebut saja namanya Rasya. Rasya ini berasal dari Jakarta. Rasya ini mau menceritakan pengalaman horornya saat masih sekolah. Jadi waktu dia sekolah ini, ada sosok hantu yang mendiami salah satu bangku di kelasnya. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi hari itu tepatnya kelulusan mereka, yaitu Rasya dan teman-temannya. Sekolahnya ini mengadakan acara kelulusan dan perpisahan kelas 12 yang diadakan di lapangan sekolah. Acara itu sendiri berlangsung ramai dan ada banyak hiburan. Seperti menari, ada grup band, pidato dari adik kelas, pertunjukan drama, menyanyi juga ada, dan lain-lainnya. Jadi di situ Rasya ini duduk di depan kelas untuk menikmati acara tersebut, ditemani dengan teman-temannya juga. Tidak sengaja, Rasya ini mendengar percakapan antara kakak kelas dengan temannya. Temannya ini sebut saja namanya Andre. Jadi, kurang lebih percakapannya itu begini. Kalian kan udah mau naik kelas nih. Terus kalau mau masuk ke kelas kita, pesan kakak cuma satu. Di barisan paling belakang, pojok dekat dinding bagian kanan, ada bangku kosong. Jadi tolong jangan dipindahkan atau dipakai ya. Jadi itulah tadi pesan kakak kelas itu terhadap temannya si Rasya ini, yaitu Andre. Nah, lalu Andre ini pun balik bertanya, loh emangnya kenapa kak? Kemudian kakak kelasnya ini menjawab, nggak apa-apa, udah ikutin saja aturannya. Nah, kakak kelas ini tidak ingin menjelaskan lebih jauh ya. Kemudian salah satu teman Rasya, namanya ini adalah sebut saja Tony ya. Kemudian menjawab, oke kak, pesannya bakal diingat nih. Setelah acara kelulusan selesai, mereka semua pun diliburkan selama 3 hari. Dan selama liburan itu, terkadang Rasya ini kangen dengan teman-temannya. Sesekali Rasya ini menelpon mereka, melepas rasa kangen kepada mereka ini ya. Di SMA, Rasya ini baru merasakan yang namanya pertemanan dibandingkan saat Rasya ini SMP. Walau banyak teman, tapi Rasya lebih memilih sendiri. Entah kenapa, Rasya juga nggak tahu alasannya ya. Tapi, tetap saja, Rasya ini tidak melupakan sahabat setianya, yaitu Dion dan Sanjaya, yang selalu menemaninya di kala susah dan senang. Tidak terasa sudah 3 hari waktu itu Rasya libur sekolah. Nah, hari ini waktunya Rasya ini masuk kembali ke sekolah, meninggalkan kelasnya yang lama dan menempati kelas yang baru. Di sekolahnya Rasya sendiri ini kelas IPA hanya ada 1 kelas. Lain halnya dengan kelas IPS yang ada 2 kelas dan dibagi menjadi 2, yaitu IPS 1 dan IPS 2. 3 hari telah berlalu. Hari itu Rasya ini kembali masuk sekolah dengan kelas baru. Saat pertama kali Rasya memasuki kelas IPA, Rasya ini merasakan hal yang agak aneh. Tapi Rasya ini tidak peduli, mungkin karena baru pertama kali masuk kelas itu. Ya wajar lah, pikirnya saat itu ya. Tapi Rasya ini merasa penasaran dengan pesan kakak kelasnya 3 hari yang lalu itu. Nah, kemudian Rasya ini memilih tempat duduk di bagian belakang, tepat di dekat bangku kosong yang diceritakan oleh kakak kelasnya itu. Karena posisi bangku itu di sudut tembok bagian kanan dan sepertinya bangku itu sudah sangat lama tidak ada yang mendudukinya. Terlihat dari banyaknya debu yang menempel di bangku itu. Bel pun berbunyi.
tanda akan dimulai pelajaran. Guru pun sudah memasuki ruangan dan mulai mengerjakan pelajaran waktu itu. Saat di tengah pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba saja bangku kosong di sebelahnya Rasya ini bergerak sendiri dan menimbulkan bunyi. Semua siswa pun terdiam, sampai gurunya ini yang sedang menjelaskan pelajarannya pun ikut terdiam. Nah, saat itu, Rasya menoleh ke bangku kosong itu. Rasya ini mulai merasakan kehadiran seseorang di bangku itu dengan baju seragam, rambut terurai, menutupi wajahnya. Tapi wajahnya ini masih samar-samar. Rasya ini melihat parasnya yang sebenarnya itu cantik, tapi pucat. Terlihat samar-samar lah waktu itu. Setelah Rasya ini melihatnya, Rasya ini mencoba untuk tidak mempedulikannya. Rasya mencoba untuk fokus kembali belajar. Sesekali temannya, Tari ya, yang duduk di sampingnya, merasa merinding. Tari ini kemudian bertanya pada Rasya ya, Syah, kamu ngerasa merinding gak sih? Kemudian Rasya pun menjawab, enggak ah, biasa aja. Ucap si Rasya ini ya, sambil menulis tulisan di papan tulis yang ditulis oleh Pak Guru. Ah, masa Syah, kamu nggak ngerasain itu di sebelah? Lah bener, udah nggak usah terlalu dihayati, lebih baik lanjutin nulisnya. Ucap si Rasya ya, meyakinkan si Tari ini. Beberapa hari masuk di kelas itu, Rasya ini mulai terbiasa melihat kehadirannya dan mengalami hal-hal yang aneh, tetapi tidak dengan teman-temannya. Pernah sewaktu itu, dikala Rasya ini masuk terlalu pagi dan belum ada teman-teman yang masuk, hanya Rasya ini sendiri. Rasya ini membuka pintu kelas. Kemudian dia melihat siswa itu duduk di bangku itu, di bangku kosong itu, dengan menundukkan kepalanya dan rambut yang hampir menutupi wajahnya. Tapi masih bisa Rasya lihat ya waktu itu. Lalu Rasya ini menuju bangkunya dan menyapanya. Selamat pagi. Siswa itu tidak bersuara sedikit pun. Jadi hanya terdiam dan menoleh ke arahnya si Rasya ini sambil tersenyum. Senyumannya ini mengerikan menurut Rasya ini ya. Lagi-lagi, keanehan muncul kembali di bel berbunyi yang menandakan waktu pelajaran akan dimulai dan kami semua mulai fokus belajar. Jadi tiba-tiba ada aroma wangi bunga melati yang muncul. Jadi baunya ini memenuhi seisi kelas. Jadi tidak cuman Rasya ini yang mencium, tetapi teman-temannya satu kelas ini juga mencium. Tony ini kemudian berucap, loh kok kelasnya ini jadi bau melati ya? Eka kemudian menjawab, iya aku juga menciumnya. Andre kemudian menambahkan, iya aku juga. Nah, kelas hampir gaduh, lalu Pak Guru mencoba menenangkan mereka. Pak Guru ini bilang, ya sudah tidak usah diraukan, biar kalian fokus, Bapak kasih tugas, kerjakan tugas kimia halaman 1-2 tentang bilangan oksidasi. Eka sama Tony kemudian mengeluh, ya Bapak. Dan kumpul hari ini ya, Bapak kasih waktu sampai mata pelajaran ini usai. Ucap Pak Guru ini sambil berdiri meninggalkan ruang kelas dan menuju ke kantor guru. Aduh, tugas lagi. Tari ini mengeluh ya. Aku lihat jawabanmu aja ya, yang soal tidak bisa aku jawab. Ucap si Rasya ini kepada Tari. Kebetulan Tari ini siswa yang pintar di pelajaran kimia. Ya, gampang. Balas si Tari ini. Setelah semua teman-teman fokus mengerjakan soal, termasuk Rasya ini juga, tiba-tiba Tari ini berperilaku aneh. Tari ini berucap, apaan sih Syah? Loh, kenapa emangnya? Ucap si Rasya ini kebingungan ya. Kamu tadi mencolek aku ya? Tari ini kemudian mengungkapkan apa yang dirasakannya. Gak ada ah. Ucap si Rasya sambil meyakinkannya. Masa sih Syah? Nah, terus siapa yang tadi mencolek lenganku? Tari ini mulai ketakutan. Mungkin halusinasi kamu aja. Mencoba menenangkannya. Ah, masa sih Syah? Tari ini masih sedikit bingung kala itu. Ya udah, kerjakan tugasnya bentar lagi, nanti waktunya habis. Ucap si Rasya ini sambil mendesak.
Iya, iya, Sa, bentar lagi kelar nih. Rasya sedikit penasaran dengan ucapan Tari tadi. Rasya bertanya kepada Dion dari dalam hati. Terkadang Dion itu kan suka jahil. Rasya kemudian mendekat ke Dion dan berkata, kamu jahilin Tari ya? Nggak ada, Sa. Aku nggak ada jahil sama Tari. Nah, terus siapa? Lalu Rasya ini menoleh ke bangku kosong. Dan ternyata di bangku kosong itu terlihat siswa itu menunduk sambil tersenyum. Melihatnya seperti itu membuat Rasya ini yakin bahwa sosok inilah yang menjahili Tari. Sebenarnya siswa itu tidak mengganggu seperti jin-jin jahat lainnya yang membuat kesurupan, menampakkan wajah yang mengerikan, dan lain-lain. Hanya saja, dia ini lebih jahil kepada teman-temannya si Rasya ini. Pernah suatu hari, mereka ini semua berfoto di dalam kelas. Waktu itu wali kelas mereka kebetulan membawa kamera foto. Dan mereka ini disuruh berbaris di depan papan tulis untuk mengabadikan momen tersebut. Nah, di situ cuma Rasya yang tidak ikut, karena memang dari dulu Rasya ini tidak suka difoto. Nah, kemudian selang 1 minggu, foto pun jadi. Mereka semua penasaran melihat hasilnya, tetapi tidak dengan Rasya ini ya, karena di foto itu berpikir bahwa nggak ada fotonya, karena memang saat itu si Rasya ini tidak difoto. Nah, tiba-tiba Tari ini membawa 2 lembar foto dari wali kelas ke seluruh kelas pada berebutan. Jadi ingin melihat foto tersebut. Setelah mereka melihat dengan teliti, ada foto yang aneh dari 2 foto itu. Hanya 1 foto saja yang aneh. Jadi di 1 foto itu mereka ini melihat ada 1 siswi yang ikut berfoto di belakang. Wajahnya ini tidak terlalu jelas, jadi samar-samar. Semua teman mulai panik, dan juga tentu saja Rasya ini. Jadi Rasya ini belum melihat foto tersebut, tetapi akhirnya Lucy membawakan foto itu kepada si Rasya. Sa, kamu nggak lihat fotonya? Nggak, ah, malas. Kan aku nggak foto juga. Coba kamu lihat deh, ada yang aneh. Semua total siswa kan ada 23, kenapa jadi ada 24? Terus ini wajahnya samar-samar. Dan ini juga bukan wajah teman kita. Mendengar ucapan si Lucy membuat Rasya ini menjadi penasaran dan ingin melihatnya. Setelah melihatnya, Rasya pun ikut kaget dibuatnya. Ternyata benar yang dibilang oleh Lucy. Dan Rasya ini melihat sendiri wajah siswi itu di foto. Ternyata wajahnya ini sama dengan siswi yang sedang duduk di bangku kosong itu. Oh, iya bener, apa katamu? Tapi nggak apa-apa deh, mungkin dia cuma mau ikut berfoto. Ucap si Rasya ini sambil tertawa. Kamu ini Syah malah bercanda. Saud Lucy ini dengan kesal ya. Setelah kejadian foto itu, teman-teman ini mulai tahu sosok yang duduk di bangku kosong itu dan menambah suasana kelas menjadi mencekam ketika sedang sendirian. Hingga pada suatu hari, Rasya ini sempat tertidur di kelas pada jam istirahat. Entah kenapa pada saat itu, matanya ini sangat mengantuk hebat. Kak, Tar, aku mau tidur dulu ya. Ngantuk banget nih. Nanti bangunin kalau istirahat udah selesai. Ucap si Rasya ini kepada teman-temannya. Kamu nggak ke kantin, Syah? Ucap si Eka ini. Enggak, aku males. Aku ngantuk. Ucap si Rasya ini ya sambil menguap. Akhirnya Rasya pun tertidur. Dan dalam tidurnya ini, Rasya ini bermimpi. Jadi mimpinya ini aneh sekali. Jadi Rasya ini flashback kejadian, yaitu dia ini berada di kelasnya itu. Cuman waktunya sudah lampau. Kemudian di kelas itu, Rasya ini melihat siswi yang duduk di bangku kosong itu dalam mimpinya ini. Jadi bangku kosong itu diduduki oleh seseorang siswi dan ada mejanya waktu itu. Rasya melihat guru sedang memberi mata pelajaran. Tapi Rasya tidak mengenali guru tersebut dan siswa-siswi yang duduk di kelas itu. Dan tiba-tiba siswi itu selalu mengusap-ngusap perutnya. Setelah beberapa menit, siswi itu meminum banyak obat. Teman sebangkunya tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah itu dia meminta izin untuk ke kamar mandi. Tapi entah kenapa, dia ini lama sekali di kamar mandi. Guru pun menyuruh teman sebangkunya untuk memanggilnya.
Nah, setibanya di kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi dikunci dari dalam. Jadi temannya ini mulai panik dan kembali ke kelas memberitahukan guru dan teman-teman lainnya. Lalu semuanya menuju ke kamar mandi. Pak Guru dan teman laki-lakinya membantu Pak Guru untuk mendobrak kamar mandi itu. Ternyata setelah berhasil didobrak pintu tersebut, terlihat siswi itu tidak sadarkan diri dengan mulutnya ini penuh busa. Akhirnya siswi itu dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya ini tidak tertolong. Rasya terkejut dan terbangun dari tidurnya. Rasya ini bingung dengan mimpi itu. Rasya mulai bertanya kepada Dion, apa mimpi itu sebuah penjelasan ya? Setelah Rasya ini menceritakan semuanya kepada Dion, kemudian Dion ini berkata, apa yang baru saja kamu mimpikan itu memang terjadi, Syah. Tapi aku bingung kenapa dia melakukan semua ini. Balas si Rasya yang penasaran ya. Bel berbunyi waktu istirahat telah usai. Tapi mata pelajaran fisika bapaknya tidak masuk atau tidak hadir. Dan guru lain yang menyuruh kami untuk mencatat tulisan yang ada di papan tulis. Karena Tari tulisannya bagus, jadi dia yang bertugas untuk menulis di papan tulis. Rasya mulai menulis, tapi sesekali Rasya ini kepikiran tentang mimpinya tadi. Rasya mulai kembali berbicara dengan Dion di dalam hati. Aku masih kepikiran Yon, mimpi tadi. Ucap Rasya ini dalam hati ya sambil menulis. Coba kamu tanya Syah kepada siswa itu, ucap si Dion. Kok aku sih yang nanya? Kamu harusnya yang nanya. Sudah dari awal kamu masuk ke kelas ini, tapi dia tidak mau bilang, cuma diam saja, ucap si Dion ya. Ya udah kalau gitu aku bertanya dengannya, semoga aja ada jawabannya, ucap si Rasya ini yang ragu. Rasya ini mulai memberanikan diri berbicara melalui hati dengan siswa itu. Tapi dia tidak mau menjawab apa yang terjadi. Tapi anehnya, Rasya ini diberi gambaran di pikirannya. Jadi Rasya ini seolah-olah melihat tentang kehidupannya. Ternyata siswi itu adalah siswi terpintar di kelas itu. Dia ini dibutakan oleh cinta dan memberi seluruhnya untuk laki-laki. Dan ternyata laki-laki itu adalah teman sekelasnya sendiri. Hidupnya kemudian hancur setelah dia mengetahui kalau dia ini hamil. Dia yang dulunya periang, suka berkumpul dengan teman-temannya, bercanda bersama dengan teman-temannya, sekarang ini hanya terdiam dan selalu menyendiri. Siswi itu berusaha menjelaskan apa yang dia alami kepada kekasihnya, tetapi kekasihnya ini tidak mau tahu. Akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Eka ini mengagetkan lamunannya. Lamunan si Rasya ini ya. Lamun aja bukannya nulis, ucap si Eka ini ya. Duh ngagetin, orang aneh, ucap Rasya ini. Ya ini mau nulis. Kemudian Rasya menoleh ke bangku kosong itu dan melihat siswi itu. Dia ini menunduk sambil tersenyum. Mungkin di kelas itu banyak kenangan-kenangan dia bersama teman-teman di saat dia ini masih hidup. Rasya ini seperti merasakan kesedihan yang aman teramat, sangat di hati. Mungkin saja rasa itu dari sosok itu ya. Dan ucap di hati Rasya ini yang membuat tersentuh. Jadi di dalam hati Rasya ini, andai saja aku tidak melakukan hal ini dengan dia, mungkin aku bisa membanggakan kedua orang tuaku. Jadi itulah yang dirasakan Rasya dari sosok itu. Setelah kejadian itu, Rasya ini tidak merasa takut lagi. Dan teman-teman lainnya juga sudah mulai terbiasa melihat keanehan di kelas itu. Oke guys, itulah tadi cerita horor yang dibagikan Rasya mengenai hantu penghuni bangku kosong di sekolahnya, tempat dia ini menempuh ilmu. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.